Oke kawan-kawan, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara yang berada di benua Asia bagian tenggara. Asia Tenggara tersebut mempunyai suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN berasal dari kata Association of Southeast Asian Nations, bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, Asia Tenggara juga mempunyai letak astronomis tersendiri yang berada antara 29,1 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah-wilayah yang meliputi bagian utara berbatasan dengan Republik Cina, Teluk Tonkin, dan Laut Cina Selatan. Bagian barat bersebelahan dengan Bangladesh, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Bagian selatan bersebelahan dengan Samudra Hindia dan Australia, dan bagian timur bersebelahan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian kondisi bentang alam Asia Tenggara, kawasan ini tempat pertemuan dua utama pegunungan lipatan udara sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Pegunungan tersebut terdiri dari dua busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat tidak vulkanis. Bukti keberadaan busur dalam ditunjukkan banyaknya gunung berapi yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, dan Kepulauan Maluku. Kemudian ada kondisi iklim Asia Tenggara. Pertama, angin suhu. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terletak pada rentang lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Artinya kawasan Asia Tenggara terbentang di daerah ekuator, sehingga iklim tersebut mendapatkan pengaruh dari angin musim yang datang dari gurun-gurun di Australia dan daratan Asia. Kedua, curah hujan. Bulan-bulan berlangsungnya curah hujan di beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara memiliki variasi curah hujan yang berbeda-beda. Misalnya di Indonesia mempunyai musim hujan terbanyak di bulan Oktober sampai April, sedangkan musim kemarau terjadi di bulan April sampai Oktober. Misalnya, pada bulan-bulan tersebut, angin pasat tenggara yang kering tertiup dari Australia. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam Asia Tenggara. Posisi kawasan Asia Tenggara yang berada di jalur pertemuan dua sirkum pegunungan dunia menyebabkan Asia Tenggara memiliki kondisi tanah yang subur. Misalnya, pertemuan daratan benua dan samudra mengakibatkan wilayah ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan strategis. Nah, sumber daya alam di Asia Tenggara ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Asiatis, yang kedua peralihan, dan yang ketiga yaitu Australis. Yang pertama, negara Thailand. Thailand adalah negara kerajaan di Asia Tenggara yang terkenal dengan julukan Negeri Gajah Putih. Ibu kotanya adalah Bangkok, yang merupakan pusat ekonomi, politik, dan juga budaya. Negara ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di kawasan ASEAN. Thailand memiliki luas wilayah sekitar 513.120 km persegi, terletak pada 5 derajat hingga 21 derajat lintang utara dan 97 derajat hingga 106 bujur timur. Berbatasan dengan Myanmar dan Laos di bagian utara, Kamboja dan Laos di bagian timur, Malaysia di bagian selatan, serta Laut Andaman di bagian barat. Thailand berpenduduk sekitar 71 juta jiwa pada tahun 2023. Agama dominannya adalah Buddha Theravada, persentasinya sekitar 93% dari keseluruhan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai.
Berikut juga ada indikator kuantitatif negara Thailand. Yang pertama ada GDP per kapita sekitar 7.385,1 US dollar pada tahun 2024. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk yaitu minus 0% pada tahun 2023. Yang ketiga ada angka kelahiran yaitu 8/1000 jiwa pada tahun 2023. Yang keempat ada angka kematian yaitu 9/1000 jiwa pada tahun 2023. Yang terakhir ada usia harapan hidup yaitu mencapai 76 tahun pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, yang pertama etos kerja dan pola pikir. Negara Thailand ini merupakan negara yang disiplin, tekun, dan menjunjung harmoni sosial dengan dipengaruhi oleh filosofi sapiensi ekonomi. Yang kedua ada mata pencaharian, yaitu ada petani, pariwisata, otomotif, dan juga elektronik. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikannya memiliki akses yang luas tetapi masih belum merata dari segi kualitasnya. Yang kedua ada negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau. Ibu kotanya adalah Manila, sedangkan pusat ekonominya berada di Metro Manila. Filipina ini dikenal dengan salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Filipina memiliki luas wilayah kurang lebih 343.448 km persegi, berada pada 4 derajat hingga 21 derajat lintang utara dan 116 derajat hingga 120 derajat bujur timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di barat, Samudra Pasifik di timur, Taiwan di utara, serta Laut Sulawesi di selatan. Filipina berpenduduk sekitar 115 juta jiwa pada tahun 2024. Etnisnya beragam, diantaranya ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, dan Moro. Agamanya bermayoritas Katolik, persentasinya sekitar 79% dari keseluruhan. Bahasa resmi yang digunakan adalah Filipino dan juga Inggris. Kemudian ada indikator kuantitatif. Yang pertama ada GDP per kapita, yaitu sekitar 3.984,8 US dollar pada tahun 2024. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk sekitar 0,8% pada tahun 2024. Yang ketiga, angka kelahiran yaitu 16/1000 jiwa pada tahun 2023. Yang keempat, angka kematian yaitu 6/1000 jiwa pada tahun 2023. Yang terakhir ada usia harapan hidupnya mencapai 70 tahun pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, yang pertama etos kerja dan pola pikir. Negara Filipina ini memiliki sikap yang kerja keras, pantang menyerah, berorientasi pada keluarga, dan juga religius. Yang kedua ada mata pencaharian, yaitu pertanian, perikanan, BPO, pariwisata, dan juga pertambangan. Yang ketiga ada pendidikan, melek hurufnya sangat tinggi dan bahasa Inggris menjadi keunggulannya. Yang keempat ada kesehatan, meliputi peningkatan dengan Universal Health Care Act yang menjadi tantangan di daerah terpencil. Selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar adalah negara terbesar di daratan Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Naypyidaw, sementara Yangon menjadi kota terbesar dan pusat ekonominya. Negara ini dikenal dengan pagoda emas Wedagon serta sejarah politik yang kompleks. Myanmar ini memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 676.578 km persegi, berada di antara 10 derajat hingga 20 derajat lintang utara dan 90 derajat hingga 101 derajat bujur timur, berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Tiongkok di sebelah utara,
Laos dan Thailand di sebelah timur, serta Laut Andaman dan Teluk Benggala di sebelah selatan. Myanmar ini berpenduduk sekitar 55 juta jiwa pada tahun 2023. Etnis mayoritasnya adalah Bamar dengan minoritas Han, Karen, Rakhine, dan lain-lain. Agama dominannya adalah Buddha Theravada, sekitar 87% dari total populasinya. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar atau Burmese. Adapun indikator kuantitatif, GDP per kapita negara Myanmar ini sekitar 1.359,3 US dollar pada tahun 2024. Kemudian ada pertumbuhan penduduk sekitar 0,7% pada tahun 2024. Adapun angka kelahirannya yaitu 17,1000 jiwa pada tahun 2023. Angka kematiannya yaitu 9/1000 jiwa pada tahun 2023. Dan yang terakhir usia harapan hidup yaitu 67 tahun pada tahun 2023. Kemudian ada indikator kualitatifnya. Yang pertama etos kerja. Myanmar ini memiliki etos kerja yang cukup tekun dan gigih, banyak bergantung pada pertanian tradisional. Pola pikirnya dipengaruhi oleh budaya Buddha, namun masih ada konflik etnis dan politik. Mata pencahariannya adalah petani padi, perikanan, pertambangan, dan juga gas alam. Pendidikannya terbatas secara akses di daerah terpencil, kualitasnya belum merata. Untuk kesehatan juga terbatas, terutama di pedesaan dan di daerah yang konflik. Selanjutnya ada negara Laos. Negara Laos adalah salah satu negara landlocked atau tidak memiliki laut di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Vientiane. Negara ini dikenal dengan Sungai Mekong, budaya Theravada Buddha, dan suasana alam yang masih asri. Laos memiliki luas wilayah sekitar kurang lebih 236.800 km persegi, terletak pada 14 derajat hingga 23 derajat lintang utara dan 100 derajat hingga 108 derajat bujur timur. Negara ini berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, Kamboja di sebelah selatan, Thailand di sebelah barat, dan Myanmar di barat laut. Laos ini berpenduduk sekitar 7,6 juta jiwa pada tahun 2023. Etnis utamanya adalah Lao, diikuti etnis Khmer, Hmong, dan kelompok etnis pegunungan lainnya. Agama mayoritasnya adalah Buddha Theravada, bahasa resminya adalah bahasa Lao. Adapun indikator kuantitatifnya, GDP per kapitanya adalah 2.124 US dollar pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduknya yaitu 1,4% pada tahun 2024. Selanjutnya, angka kelahiran yaitu 21/1000 jiwa pada tahun 2023. Selanjutnya, angka kematian yaitu 6/1000 jiwa pada tahun 2023. Yang terakhir, usia harapan hidup yaitu 69 tahun pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, etos kerja di negara Laos ini yaitu tekun, sederhana, kuat rasa kebersamaan komunitasnya. Pola pikirnya dipengaruhi oleh ajaran Buddha Theravada, hidup sederhana dan juga harmonis. Mata pencahariannya adalah pertanian subsisten, hidroelektrik, kehutanan, dan juga pariwisata alam. Untuk pendidikan, akses pendidikannya membaik, namun kualitas masih berkembang. Vietnam, yang dikenal sebagai negeri naga biru, adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berstatus sebagai negara berkembang. Negara yang beribu kota di Hanoi ini memiliki luas wilayah kurang lebih 331.690 km persegi. Secara astronomis, Vietnam berada di 8 derajat sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat sampai 108 derajat bujur timur.
Vietnam merupakan negara berkembang dengan GDP per kapita pada tahun 2021 sebesar 3.704,2 US dollar. Vietnam adalah negara multi-etnis dan multikultural dengan suku Vietnam sebagai mayoritas. Masyarakatnya menganut beragam agama serta tetap menjaga pakaian khas, adat istiadat, dan budaya tradisional. Dalam sektor pendidikan di Vietnam saat ini sedang menjadi prioritas utama, sedangkan bidang kesehatan telah menunjukkan perbaikan sejak tahun 1990. Sumber daya alam Vietnam masih banyak bergantung pada sektor pertanian yang tetap penting, meskipun saat ini industri sudah lebih dominan. Selain itu, negara ini juga mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor, salah satunya industri otomotif. Timor Leste adalah negara berkembang di Asia Tenggara dengan ibu kota Dili dan luas wilayahnya sekitar 14.874 km persegi. Sebagai negara berkembang, Timor Leste memiliki GDP per kapita pada tahun 2024 sebesar 1.343,1 US dollar. Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Timor Leste masih menghadapi banyak tantangan, terutama keterbatasan fasilitas serta akses yang masih sulit dijangkau. Brunei Darussalam merupakan negara maju di Asia Tenggara setelah Singapura, dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Luas wilayahnya sekitar 5.765 km persegi dan terletak pada 4 derajat 30 menit lintang utara dan 114 derajat 40 menit bujur timur. Sebagai negara maju, GDP per kapita Brunei Darussalam pada tahun 2024 mencapai 33.417,8 US dollar. Brunei Darussalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya bagi warganya, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal seperti fasilitas dan sumber daya manusia. Sistem hukumnya menggabungkan common law Inggris dengan syariah Islam, serta menekankan pentingnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Negara Brunei Darussalam juga bergantung pada minyak bumi dan gas alam sebagai sumber daya utama perekonomiannya, didukung hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, serta potensi pertanian dan perikanan untuk kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya ada negara Kamboja yang sering dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Makna dari bendera dan lambang negaranya bisa teman-teman sekalian baca. Selanjutnya ada kondisi geografis dan wilayah administratif dari negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan suatu negara yang terletak di benua Asia Tenggara dengan ibu kota Phnom Penh. Letak astronomis Kamboja adalah 10 derajat sampai 15 derajat lintang utara dan 100 derajat sampai 108 derajat bujur timur. Selain itu, Kamboja juga berbatasan langsung dengan beberapa daratan wilayah negara Asia Tenggara lainnya. Negara yang terletak di kawasan Indochina ini memiliki luas wilayah sekitar 181.035 km persegi. Sebagian wilayah Kamboja merupakan daratan dan hanya sekitar 2% saja yang merupakan wilayah perairan. Wilayahnya bisa dikatakan unik dengan bentuknya menyerupai sebuah piring. Batas negara Kamboja di sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laos, di sebelah timur dengan Vietnam, di sebelah selatan dengan Teluk Thailand dan Vietnam, dan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Wilayah administratif Kamboja dibagi menjadi 20 provinsi atau Ket dan 4 kota praja atau Krong. Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi distrik atau Srok, Kommunion, Khum, distrik besar Ket, dan kepulauan Koh. Indikator kuantitatif dari negara Kamboja. Angka harapan hidupnya itu berada di angka 76 tahun. Kepadatan penduduk Kamboja 99,4 juta jiwa
per kilometer persegi, dilansir dari countrymatters.info. Selanjutnya, angka kelahirannya mencapai 2,8% dan angka kematiannya di 0,4%. PDB per kapitanya adalah 48 juta bilion atau miliar. Untuk HDI-nya sendiri, Kamboja itu berada di 0,606 atau berada di angka medium yang artinya masih di rata-rata sedang. Indikator kualitatif dari negara Kamboja yang pertama ada pola pikir. Pola pikir masyarakat Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada yang membentuk nilai-nilai seperti keharmonisan, rasa hormat, dan kesabaran, serta praktik-praktik spiritual seperti ritual dan sumbangan ke kuil. Pengalaman sejarah kelam di bawah rezim Khmer Merah juga meninggalkan dampak yang mendalam, menimbulkan kesadaran akan pentingnya stabilitas dan perdamaian. Selain itu, budaya komunal yang kuat menekankan ikatan keluarga dan komunitas, serta penghargaan terhadap budaya dan warisan leluhur. Selanjutnya ada etos kerja. Jam kerja reguler di Kamboja biasanya 8 jam sehari, dari mulai pukul 8 sampai 17, dan 48 jam seminggu. Setiap karyawan diharapkan bekerja setidaknya sesuai jam minimum setiap hari. Jika diperlukan, karyawan terkadang diharuskan harus bekerja lembur, namun maksimalnya adalah 10 jam per hari. Selanjutnya tingkat kesehatannya, angka harapan hidupnya berkisar antara 60 tahun untuk laki-laki dan 65 tahun untuk perempuan pada tahun 2010. Ini meningkat dari angka harapan hidup pada tahun 1999, yaitu pada 49,8 tahun untuk laki-laki dan 46,8 tahun untuk perempuan. Pemerintah Kamboja berencana untuk meningkatkan kualitas kesehatan di negaranya dengan menanggulangi HIV/AIDS, malaria, dan wabah lainnya. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di Kamboja telah ada sejak abad ke-13, awalnya berbasis di wihara Buddha untuk laki-laki dan dengan materi agama, literasi, dan keterampilan hidup. Setelah reformasi, pendidikan formal menggunakan struktur 6 plus 3 plus 3, artinya 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun menengah pertama, dan 3 tahun menengah atas. Ditambah 1 tahun prasekolah, serta 4-5 tahun untuk pendidikan tinggi. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian untuk di negara Kamboja ini menurut International Trade Administration, mayoritas penduduk Kamboja menggantungkan hidupnya pada pertanian, terutama padi, perikanan air tawar, dan peternakan, sementara sektor sekunder seperti garmen atau manufaktur, pariwisata, dan kerajinan tradisional juga menjadi sumber mata pencaharian yang penting. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Secara umum, tingkat kepatuhan hukum masyarakat Kamboja dinilai rendah karena lemahnya supremasi hukum, tinggi korupsi, dan lemahnya penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Menurut World Justice Project, Kamboja berada di peringkat ke-141 dari 142 negara dengan Rule of Law Index 2023 dengan skor rendah terutama pada aspek seperti ketiadaan korupsi, pemerintahan terbuka, dan keadilan pidana. Untuk sosial dan agamanya seperti ada Buddha, Islam, Kristen, dan juga penganut kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Selanjutnya ada makanan khasnya, ada flora, dan selanjutnya adalah Malaysia yang sering dijuluki sebagai negeri jiran. Makna dari bendera Malaysia bernama Jalur Gemilang memiliki makna yang mendalam, bisa teman-teman baca dan simak. Selanjutnya untuk lambang negara Malaysia adalah jata negara yang melambangkan kekuatan, persatuan, dan nilai-nilai penting Malaysia. Bisa teman-teman simak juga. Selanjutnya ada kondisi geografis dan wilayah administratif. Malaysia mempunyai luas wilayah sebesar 339.718 km persegi, terdiri dari 2 bagian besar wilayah daratan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Batas negara Malaysia ada di sebelah Semenanjung Malaya, berbatasan di sebelah utara dengan Thailand, timurnya dengan Laut Natuna dan Indonesia, selatannya dengan Singapura dan Indonesia, dan di bagian barat dengan Indonesia. Selanjutnya ada Sarawak. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Brunei Darussalam, di sebelah timur berbatasan dengan Indonesia, di sebelah selatan dengan Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Wilayah administratif Malaysia. Secara administratif, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, yang terbagi ke dalam 2 geografis antara Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Indikator kuantitatif dari Malaysia, angka harapan hidupnya mencapai 77 tahun,
yang menunjukkan indeks negara maju. Selanjutnya ada kepadatan penduduknya 106 km persegi. Selanjutnya ada angka kelahiran di 1,8%, angka kematian di 0,8%. Ada PDB per kapitanya itu adalah 418 billion US dollar, artinya 418 miliar US dollar. Selanjutnya untuk HDI-nya ada di 0,819 yang menunjukkan angka di very high. Indikator kualitatifnya yang pertama ada pola pikir. Malaysia itu merupakan negara multikultural yang dihuni oleh etnis yang berbagai macam seperti Melayu, Cina, dan India, sehingga menjadikan toleransi terhadap perbedaan dan kerjasama antar kelompok sangat mendominasi di Malaysia, yang menjadikan terbentuknya pola pikir, etika, dan tata krama sosial yang saling menghargai di Malaysia. Selanjutnya etos kerja. Etos kerja di Malaysia sering mencerminkan prinsip-prinsip seperti kerja keras, kerjasama, hormat menghormati, dan komitmen terhadap pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Menurut World Life Expectancy, kondisi kesehatan di Malaysia tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dengan sistem layanan kesehatan yang maju dan menjadi destinasi utama wisata medis dunia. Dikarenakan penyakit utama meliputi kanker dan juga penyakit jantung, namun angka harapan hidupnya masih tergolong sangat tinggi, sekitar 74,7 tahun, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa kondisi tingkat kesehatan Malaysia ini sangatlah kuat. Pemerintah Malaysia mendukung inovasi kesehatan dan kerjasama regional melalui pameran internasional dan integrasi layanan medis dengan pariwisata, menegaskan komitmen menyediakan layanan kesehatan berkualitas, modern, dan terjangkau bagi masyarakat maupun internasional. Lalu masuk ke negara Indonesia. Nah, kondisi geografis Indonesia terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis, batas-batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Batas utara bersebelahan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian timur bersebelahan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan bersebelahan dengan Timor Leste, Australia, Samudra Hindia. Dan bagian barat bersebelahan dengan Samudra Hindia. Kemudian masuk ke indikator kuantitatif. Yang pertama, PDB per kapita Indonesia itu mencapai 4.930 dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Yang kedua, pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 0,814. Yang selanjutnya, angka kelahiran di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 15,94 per 1000 jiwa. Kemudian angka kematian bayi di sini Indonesia tercatat ada 2 jenis kelamin, yaitu angka kematian bayi laki-laki dengan angka 18,7 per 1000 jiwa, dan angka kematian bayi perempuan mencapai angka 15,1 per 1000 jiwa. Selanjutnya, usia harapan hidup negara Indonesia pada tahun 2023 yaitu 71 tahun. Dan yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia negara Indonesia mencapai angka 0,728 termasuk kategori tinggi pada tahun 2023. Selanjutnya ada indikator kualitatif. Yang pertama ada pola pikir dan etos kerja. Etos kerja masyarakat Indonesia saat ini mengalami peningkatan fokus menuju tahun 2025 dengan upaya membangun budaya kerja yang lebih produktif, disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.
Status kerja tidak sekedar bekerja keras atau asal kerja, melainkan juga mencakup dedikasi, integritas, tanggung jawab moral, dan kreativitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Yang kedua, mata pencaharian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025, mata pencaharian masyarakat Indonesia sebagian besar masih berfokus pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sekitar 9,22 tahun, yang setara dengan izin kelas 9 SMP atau sederajat. Mayoritas penduduk baru menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP, yang menunjukkan tantangan dalam peningkatan jenjang pendidikan lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada kesehatan. Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan beberapa perkembangan positif sekaligus tantangan yang masih harus dihadapi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024 sampai 2025, umur harapan hidup Indonesia meningkat menjadi sekitar 74,15 tahun. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan akses dan layanan kesehatan yang lebih merata, serta peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga pelatihan kesehatan menjadi 96,81%. Dan yang terakhir yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Menurut para ahli dan data yang ada, kesadaran hukum di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini tertuang dalam jaminan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan rendahnya partisipasi dalam penegak hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami hukum secara menyeluruh dan seringkali mengabaikan kewajiban hukum, baik berupa hukum tertulis maupun hukum adat dan kebiasaan.